Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memasukkannya ke dalam penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Padahal, kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara supaya Pak Jokowi dan kroni-kroninya bisa tetap berkuasa selama 5 tahun lagi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh Pak Jokowi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh kroni-kroni dari Pak Jokowi. Berkhianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buka ini ya. Tolong aku ditekan. jelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia. Kalau Anda mau buka. Karena hasil survei itu yang nomor top pertama jadi wakil Pak Jokowi adalah Mandei Miswar. Nomor 2-nya ada Sandiaga Uno. Emang Gerindra bisa nyalonin gue jadi gubernur 57 kursi. Ini cuma untuk sekedar sampaikan nyalonin Ahok nih. Kalau mau buka-bukaan ya. Yep. Tapi Bu Mega putusinnya saya. Makanya ada yang bilang begini timnya kali. Apes juga nih dapat turunan Cina Kristen jadi wakil. Gimana mau menang lawan Foke yang Betawi? Makanya kenapa baju kotak-kotak? Itu baru beli tengah jalan. Karena yang disiapkan tuh baju batik ondel-ondel. Karena buat Betawi dah. Kalau Ahok dipasangin Betawi lucu-lucu juga nih. Itu yang saya maksud. Jadi mana saya hianatin? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Saudara-saudaraku semua yang ada di sini, ingat, sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilu. Tanggal berapa pemilunya? 14 bener nggak? Semuanya akan datang ke TPS-nya masing-masing tanggal 14 Februari. Pilih siapa? Siapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Pemilu itu adalah hak rakyat. Karenanya semua harus memilih nomor 3 sesuai dengan pilihannya. Setuju? Semua harus datang ke TPS dan memenangkan Ganjar Mahfud. Setuju? Gak setuju? Itu di sana ada yang gini-gini. Ya nggak apa-apa. Yang pilihannya nggak nomor 3 tapi kan datangnya ke sini juga, ya kan? Yang menang 02 Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan menggunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Terus saya takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDIP dan di Ganjar. Yang mulutnya ember mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Bener banget itu. Pantas dia begitu dikasih jabatan gubernur, koar-koar,
koar-koar, mulutnya ember, masuk penjara. Bener juga itu. Dulu-dulu sebelum dia jadi gubernur, nggak ember. Sesudah jadi gubernur dikasih jabatan, koar-koar, masuk penjara. Makanya kalau ngomong, bercermin dulu. Ternyata kalimat itu untuk dirinya sendiri. Oke? Ngaca dulu bos, ngaca. Lihat Pak Mahfud, kok Pak Mahfud gini nggak mau pilih. Saya mau tanya, dulu Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin, yang MUI yang bikin fatwa surat saya, kok kalian pilih juga? Nggak fair kalian gitu loh. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, kalian pilih juga. Dan Pak Mahfud jauh lebih baik. Kenapa cuma gara Pak Mahfud lulus semua pada mau pindah? Nah saya khawatir kalau ini mau dibikin supaya Pak Ganjar tuh tidak lolos di Jakarta. Kita kadang-kadang ini tentu mayoritas orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa jangan berpikir, kau punya duit kau ke Singapura. Saya mau kasih tahu nih, kalau sampai yang berkuasa cabut paspor Anda, semua harta Anda bisa diambil. Ini bicara ideologi nih. Kita nggak mau lagi terulang peristiwa tiap kali ada kejadian orang Tionghoa jadi korban. Ini nggak bisa lagi terjadi. Makanya saya bilang kan, terus kemarin mereka tanya, kenapa kamu mundur? Karena rata-rata orang berpikir saya akan mendukung bukan nomor 3. Tapi saya yakin demi masa depan anak cucu kita, ketika orang mengatakan Ganjar bisa nggak lolos, Ganjar bisa kalah, maka saya lebih rela berhenti dari Pertamina untuk yakinkan Bapak Ibu. Ya kan? Bahwa Ganjar satu-satu harapan kita untuk ke depan. Bahwa PDI Perjuangan satu-satu partai yang konsisten membela yang namanya dicap minoritas. Gak ada partai yang konsisten lakukan itu. Coba bayangin, saya disuruh mundur cuma Ibu Mega yang bilang, kenapa Ahok gak mau maju? Dia bisa kerja, kenapa gak mau maju? Cuma karena namanya Ahok. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Dikasih obat apa sih Pak Mahfud, kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum, yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu saya juga bingung nih, kenapa selama debat kemarin Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sekarang ya, di mana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya-tanya, kenapa Pak Jokowi kok impornya jadi tambah besar? Kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sekarang baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu polhukamnya, gimana sih? Lu yang receh. Pak Mahfud kan nggak ada yang menyelesaikan masalah. Anggotanya mengeluh semua kok. Bagaimana? Jadi jangan terlalu banyak bikin tim itu ya kan. Tetapi kan eksekusinya seperti apa? Satu aja nggak bisa diselesaikan, apalagi banyak. Kalau ada yang tiba-tiba bicara soal etika, adab, moral, apapun itu, sodorkan cermin sama mereka. Menurut saya Gibran tidak ingin sedang merendahkan siapapun. Inilah Mas Gibran kemarin itu entah disengaja atau tidak, tapi dia hadir memberikan kaca buat kedua pasangan lainnya. Bahwa apa yang kalian lakukan kemarin, bahwa apa yang kalian bangga-banggakan kemarin, ketika itu menimpa kalian, nggak enak perasaan kalian kan? Ketika kalian dijelaskan bahwa ini tidak etis, ini tidak beradab, kalian punya 1000 pembelaan. Maka ketika kalian bilang Mas Gibran tidak beretika dan tidak beradab, kita juga bisa punya 1000 pembelaan. Ternyata yang dianggap tidak beretika itu adalah ketika Mas Gibran itu begini-begini karena dia sebenarnya ingin mengekspresikan jawabannya itu
belum ketemu Prof. Mas Gibran itu berkali-kali, lebih dari sekali ketika habis menjawab Caimin gitu misalnya ya. Dia berkali-kali begini dan juga mengucapkan mohon maaf ya kalau sampai ada kata-kata yang misalkan nggak berkenan. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh, dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Dari apa? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya, sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Gitu loh. Segampang itu. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, Anda harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang. Begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua.
Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan.
Baswedan. Sebelum tahun 98 atau pada masa rezim Orde Baru, setiap pemilu itu selalu diwarnai kecurangan, intimidasi, penghilangan hak-hak warga yang berbeda pilihan. Kita semua harus mengakui, pasca reformasi tahun 1998, nggak ada pilpres sebrutal, sejorok, dan sehancur pilpres 2024 kali ini. Dan pilpres 2024 ini punya aura yang sama seperti era Soeharto berkuasa. Aparat dipergunakan untuk memenangkan pasangan calon yang keluarganya sedang berkuasa. Pegawai negeri sipil bersikap tidak netral. Kepala desa diintimidasi dan dijanjikan banyak hal supaya berpihak. Militer pada waktu itu begitu berkuasa sampai masuk ke desa-desa. Dan semua itu dilakukan untuk melanggengkan jabatan Soeharto selama 32 tahun mereka berkuasa. Sampai akhirnya ditumbangkan oleh masyarakat dan mahasiswa di tahun 1998. Ratusan ribu pegawai negeri diperintahkan untuk memenangkan Soeharto pada masa itu. Orang-orang yang berbeda pilihan ditindas, dipenjarakan. Bahkan rejeki mereka dihancurkan. Orang akhirnya memilih dengan takut. Mahasiswa turun ke jalan meski masih sporadis dan belum membesar. Tetapi semua ini berpotensi menjadi kekacauan besar. Persis seperti yang sudah saya peringatkan kepada Jokowi dulu ketika dia masih terlihat samar-samar memaksakan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Hampir seluruh kampus mulai bicara ketika melihat pilpres ini, penguasa jorok sekali mainnya. Guru-guru besar berteriak keras ke telinga tuli para pejabat dan penguasa. Survei-survei dibangun untuk memenangkan satu paslon dengan satu putaran, meski di lapangan secara faktual, paslon itu juga tidak mungkin akan berhasil dengan propaganda satu putaran. Kecurangan terjadi di mana-mana. Mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai KPU yang terbukti melanggar sehingga ketuanya menerima sanksi meski hanya teguran keras. Ketidakpercayaan itu akan menimbulkan gelombang protes besar ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pilihan mereka. Dan ketidakpercayaan pada hukum dan alat negara sekarang ini akan makin membesar dan meluas dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Dan kekacauan besar itu nanti akan berpusat di keputusan akhir pilpres yang ada di meja Mahkamah Konstitusi. Coba, siapa yang percaya pada Mahkamah Konstitusi sekarang ini? Mahkamah Konstitusi sudah terbukti terlibat di dalam kerusakan konstitusi itu sendiri. Sebuah film yang disebarkan secara gratis di kanal YouTube berjudul Dirty Vote belum sehari saja sudah ditonton oleh 3 juta orang. Film Dirty Vote ini dibuat oleh para dosen dan ahli hukum tata negara yang menggambarkan praktek-praktek kecurangan yang terjadi yang ternyata sudah didesain sejak lama oleh para penguasa. Film ini disebarkan di media sosial, di grup-grup WhatsApp karena terindikasi akan dihadang oleh penguasa. Ketika menonton film ini, hati rasanya marah. Sekotor dan sejorok inikah penguasa dalam memainkan perangkat hukum kita? Sekarang apapun yang Jokowi umumkan, orang akan berpikir sebaliknya. Ketika dia bicara netral, orang akan berpikir bahwa itulah tandanya dia tidak netral. Sepertinya presiden kita, Joko Widodo, yang pernah kita bela mati-matian selama 2 periode, jadi tidak malu-malu lagi melakukan segala cara supaya anaknya menang pilpres. Perlawanan ini sudah bukan lagi perkara pilpres, tetapi sudah menjadi perlawanan rakyat ketika unsur-unsur masyarakat yang non-partai sudah bergerak seperti di kampus, para dosen dan guru besar, para budayawan juga bersuara keras. Coba, bagaimana negara bisa bertahan dengan tingkat kepercayaan pada presidennya serendah ini? Pada titik ini, berkembanglah salam 4 jari. Ini bentuk perlawanan dari 2 pasangan calon yang terintimidasi oleh pilpres kali ini yang penuh sekali dengan kecurangan. Apalagi beredar video Jokowi bilang bahwa presiden boleh berpihak, boleh kampanye. Orang banyak yang semakin geram. Ditambah pernyataan presiden lewat mulut Andi Wijayanto, sahabat dekatnya dulu,
yang mengatakan bahwa Jokowi menantang siapapun yang bisa mengalahkannya kali ini itu hebat. Tagar asal bukan Prabowo bergaung sangat keras. Tetapi tujuan orang sebenarnya sudah bukan lagi Prabowo, tetapi Jokowi. Karena Jokowilah presiden yang berkuasa sekarang ini. Orang sudah melihat Pilpres kali ini sebagai upaya menumbangkan arogansi presiden yang nyata-nyata berpihak. Ini bukan lagi Pilpres, tetapi sudah masuk ranah perjuangan. Kita harus memilih orang-orang benar supaya negara ini kelak bisa bergerak ke arah yang benar. Salah memilih, hancur negara kita dalam waktu puluhan tahun ke depan. Dan percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Arogan sekali presiden kita yang kita bela selama ini. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melawan. Kita melawan kekuasaan yang menggunakan tangan jahatnya dengan berbondong-bondong datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti. Coblos Ganjar Pranowo sebagai bentuk perlawanan. Apa yang kita butuhkan dalam sosok presiden itu memang ada pada Ganjar. Ganjar bukan calon presiden yang populis. Dia memang ditempa oleh banyak kasus di Jawa Tengah dan berhasil menyelesaikan banyak hal dengan tuntas. Kasus Rembang, kasus Wadas, dan banyak lagi selesai semua. Begitu juga program strategis nasional dari pusat, dia selesaikan dengan baik semua. Saya menyimpulkan bahwa memang hanya Ganjarlah yang punya solusi dan gagasan terhadap masalah bangsa ini. Pengalaman dia selama menjadi anggota DPR dan 2 periode menjabat gubernur membuat Ganjar Pranowo matang dalam urusan mengelola pemerintahan. Kalau Anies, kalau ngomong itu memang jago, tapi pengalaman membuktikan dalam soal eksekusi dia itu sangat lemah. Anies memang lebih bagus jadi dosen sajalah menyampaikan teori-teori. Karena kalau jadi presiden itu harus seorang eksekutor yang handal. Sedangkan Prabowo ya isinya ya begitu-begitu aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Cuma motivasi-motivasi doang. Dan seterusnya setuju mulu sama pandangan lawan debatnya tanpa mengisinya dengan sesuatu yang baru. Kecuali cuma mengintili program Jokowi saja. Lalu kenapa hasil surveinya paling kecil? Begitu kata beberapa orang ke saya. Ya, pertama, hasil survei hanya mengabarkan kondisi pada saat survei dikeluarkan. Itu bukan hasil ketika pencoblosan. Kalau pencoblosan nanti orang banyak bergantung pada quick count. Karena itulah saya selalu menyerukan pada kawan-kawan pendukung Ganjar. Turunlah kalian ke masyarakat, door to door. Dari pintu ke pintu. Kenalkan Ganjar pada yang belum kenal. Kenalkan program kerja Ganjar pada yang belum kenal. Yakinkan mereka yang belum yakin. Dan permudah urusan pencoblosan pada mereka yang sulit mencoblos. Selalu saya jelaskan bahwa lembaga survei di Indonesia ini hasilnya bias dan tidak objektif. Karena rata-rata pengelola lembaga surveinya adalah juga konsultan politik. Bagaimana mungkin lembaga survei yang konsultan politiknya dibayar oleh seorang pasangan calon lalu memberikan hasil jelek pada pasangan calon yang membayarnya? Logika sederhana ini aja yang kita pakai. Sekarang dalam waktu beberapa hari ke depan adalah perang gerilya. Perang darat yang membutuhkan militansi dan fokus. Dan dalam hal militansi dan perang darat ada 2 partai yang saya hormati. Yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Kalau PDI Perjuangan itu menguasai akar rumput, kalau PKS menguasai pengajian-pengajian. Dan ini adalah fakta yang sulit dibantah. Ketika bicara perang darat, maka mesin partailah yang bekerja dan bergerak. Relawan-relawan tinggal mendampingi saja. Maka yakinlah Ganjar akan menang. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, itu nggak penting. Ganjar harus menang. Karena kalau Ganjar kalah, maka itu kerugian buat kita semua. Negara ini lebih butuh Ganjar sebagai pengelola dan Profesor Mahfud MD sebagai pengawal.
Karena tanpa pengelolaan dan pengawalan yang benar, sulit sekali kita menggapai cita-cita Indonesia emas yang dicanangkan akan kita raih di tahun 2045. Siap menangkan Ganjar Mahfud, teman-teman? Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui
tentang informasi ini.